Rembang 9 April 2024. Kalender Bahari Nusantara. Kita pasang di Sekolah Kerja Tanjung Sari, Rembang, Jawa Tengah, agar guru-guru dan murid-murid di sini semakin familiar menerima dan menggunakan kalender Bahari Nusantara. Alhamdulillah, kalender ini sudah final, sudah fix, sudah clear. Kita daftarkan di Hak Cipta di Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2021 dengan pencipta dan pemegang hak cipta Muhammad Ali Sutikin, saya sendiri. Kalender ini mulai saya kerjakan ketika saya masih mukim di Yogyakarta dan selesai ketika saya kemudian bermukim di kampung halaman tempat kelahiran saya di Rembang. Jadi selama di Yogyakarta 25 tahun itu, di tahun-tahun 2015 saya mulai mengerjakan kalender ini di rumah Jogja. Tapi kemudian setelah ibu perintah agar saya kembali ke kampung halaman di Rembang, ini saya selesaikan di rumah Rembang. Dan di Rembang inilah saya membina generasi pertama penerima kalender Bahari Nusantara, yaitu keluarga, guru-guru dan murid-murid di sini. Kalender Bahari ini menggunakan titik koordinat pengamatannya di Rembang. Jadi titik 0 kalender Bahari ini di Rembang. Pusat kegiatan kalender ini di Rembang. Itu tadi generasi pertama penerima kalender Bahari Nusantara memang di Rembang, dan saya mengamati matahari, mengamati bulan, mengamati bintang-bintang itu dengan titik 0 pengamatan di koordinat kota Rembang. Sehingga dalam banner ini saya menuliskan garis meridian kalender Bahari Nusantara terletak di Observatorium Rembang, yaitu di rumah kami dan di sekolah ini, di sekolah kerja ini, di desa, di Kelurahan Tanjung Sari, Rembang, Jawa Tengah. Ini perlu saya sampaikan karena sebagai bukti bahwa kalender ini memang kalender asli buatan Indonesia, buatan saya, yang berakar dari Nusantara. Kalender ini bukan kalender pinjaman dari luar, bukan, tapi memang asli dari Nusantara. Kalau kalender-kalender lain yang berasal dari luar, itu titik nolnya berada di kota-kota mereka, kota-kota asalnya. Seperti kalender Masehi. Kalender Masehi ini titik nolnya ada di Greenwich, London, Inggris. Sekarang ada di sana, di Greenwich, makanya di sekolahan-sekolahan ini kita mengenal adanya GMT, Greenwich Meridian Time, ya, di Greenwich, London. Kemudian kalender Imlek ini di Beijing, Cina. Kemudian kalender Saka di New Delhi, India. Kalender Hijri, sebagian kalangan mengatakan titik nolnya di Mekah, di jam besar itu di sebelahnya Ka'bah, karena memang kalender Hijri ini berasal dari Arabia. Namun oleh kebanyakan orang Indonesia tidak mengakui bahwa titik nol kalender Hijriah di Mekah, tidak, tapi di Indonesia sendiri, sehingga Kementerian Agama dalam sidang isbat selalu mengukur titik nol pengamatannya itu di wilayah hukum Indonesia, bukan di
Arab Saudi sana, bukan di negara lain. Nah, kemudian kalender Bahari ini jelas-jelas ini kalender titik nolnya di Rembang yang saya sebutkan di awal tadi. Sementara kalender Masehi yang tadi titik nolnya di Greenwich London itu dulu asalnya titik nolnya di Roma, di Italia sana di masa kepausan ya. Kemudian berpindah di Konstantinopel ketika Romawi terbelah dua, Konstantinopel Romawi Timur itu menjadi pusat daripada kalender Masehi. Yang dari sanalah, dari Konstantinopel itulah kalender Masehi sekarang mendapatkan bentuknya yang utuh. Selain kalender-kalender yang ada di sini, ada kalender lain, misalnya kalender Ibrani, itu titik nolnya di Yerusalem sana, karena kalender Ibrani itu kalender Yahudi. Kemudian kalender Mesir yang lawas, itu titik nolnya di Giza, di piramida. Di sanalah mereka piramidnya itu ada jendela yang lurus ke arah terbitnya bintang Sirius, bintang paling terang di langit ketika bulan Juli di masa itu, atau sekarang di bulan Agustus, itu tanggal 1 tahun barunya Mesir. Jadi kalender Mesir dulu titik nolnya di piramida sana itu, sebelum kemudian kalender Mesir diambil alih oleh Julius Caesar dan menggeser titik nolnya kemudian di Alexandria, setelah itu dibawa ke Roma dan kemudian dipindahkan ke Konstantinopel, kemudian ke Roma lagi, kemudian baru ke Greenwich di London. Ini ya, jadi titik nol itu memang bisa berganti-ganti menyesuaikan dengan pemerintahan ya, karena kalender administrasi pemerintahan itu biasanya harus diundangkan dengan aturan perundang-undangan yang resmi dari pemerintah di sana. Seperti itu. Jadi kita mohon izin kalender Bahari Nusantara ini titik nolnya di Kabupaten Rembang. Kita membina generasi pertama penerima kalender Bahari Nusantara ini di Kabupaten Rembang. Demikian, terima kasih. Semangat maju terus.